mengangkat pujian kita, saya bergirang. Seperti hari ini kita semua bergirang dong. Ya, sama-sama yang di rumah, bangkit berdiri, sama-sama kita bergirang dengan kita cinta Tuhan Yesus. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya akan Tuhan. Sekarang mau bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Kita sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang mau bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dari saksi akan cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Pemanasan ya, udah semangat dong untuk puji Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kakak mau tanya, siapa di sini yang masih bersuka cita? Oke, kita akan lagu pujian kita adalah sukacita di hatiku. Ayo kita baca berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bernyanyi bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bernyanyi bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bahasa-bahasa. Bobasilo adorau di molutku. Di molutku, di molutku. Bobasilo adorau di molutku. Tonton di rohaku. Mau lihat deh, bobasilo marilah melalui Tuhan dia. Mau lihat deh, bobasilo marilah melalui Tuhan dia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menyertai kami, kasih Tuhan masih nyata di dalam kami. Kami masih bisa bersuka cita ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan yang selalu memberikan dan mengurapi kami dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, sukacita bahkan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, kami masih beribadah dengan online. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu menemani kami. Berfirman Engkau ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sertai kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini ya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita ke pengumuman ya. Hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021. Nama minggu kita Minggu Info Kafir. Artinya ketika ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Oke, nats firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 12
ayat 12 sampai 19. Dengan topik minggu kita, mari sambut Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Taurat atau titah hari ini. Titah kita diambil dari titah keempat. Sama-sama ya, kita mengucapkan yang di rumah yuk. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita terus mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Oke, sekarang kita masuk ke ayat bulanan kita. Masih sama kayak minggu-minggu lalu ya. Tertulis di dalam Yosua 14 ayat 25. Mari kita sama-sama mengucapkannya bagi yang sudah hafal, yang belum boleh buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, yang sudah bisa silahkan direkam, kemudian dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing ya adik-adik. Sekarang kita belajar bahasa Batak. Oke, udah siap ya belajar bahasa Batak ya? Yang pertama, terang. Bahasa Bataknya tiur. Terang, bahasa Bataknya tiur. Yang kedua, daun palma. Bahasa Bataknya mare-mare. Yang ketiga, menyambut. Bahasa Batak menyambut manomuno. Yang keempat, keledai. Keledai ya. Bahasa Bataknya halode. Yang kelima, mulia. Bahasa Bataknya sangap. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat melanjutkan ibadah sekolah minggu online. Bye. Oke, tadi sudah mendengarkan pengumuman kita untuk minggu ini ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Guru Kuria Martir Raja Gurgur. Sudah siap? Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian kita dulu. Yesus pokok dan kita caranya. Oke, mari kita berdiri, kita sama-sama menyanyikannya. Caranya tinggal
kami dan juga kepada orang tua. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami dan memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi yang cerah ini kami dapat menikmati karunia Tuhan. Sebentar lagi kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, untuk memberikan kami pengertian hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Mari kita mengikuti secara bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-muridnya Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah adalah salah satu perayaan yang sangat besar pada orang-orang Yahudi bangsa Israel. Maka pada perayaan Paskah tersebut semua orang Israel datang dari segala penjuru, termasuk Yesus yang pada saat itu mau mengikuti perayaan Paskah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah salah satu peristiwa yang sangat besar dan tidak bisa dilupakan oleh bangsa Israel. Karena Paskah mereka memperingati Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, menyertai mereka di padang gurun sampai membawa mereka ke Kanaan. Paskah juga mereka peringati sebesar mungkin karena Tuhan Allah yang melepaskan, menyelamatkan mereka. Dalam perjanjian baru, Paskah adalah Yesus yang mau berkorban, mati di kayu salib,
untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Di dalam peristiwa itu, setelah tersiar kabar bahwa Yesus ikut merayakan ke Yerusalem, maka semua orang berduyun-duyun untuk ikut merayakan dan menyemarakan Paskah tersebut. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka bukan membawa keluh kesahnya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka membawa daun palem yang melambangkan damai. Dan mereka berseru-seru mengatakan Hosana, yang artinya saat ini selamatkan kami. Bahwa orang-orang yang telah mendengar, bahkan yang bersaksi tanda mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, itulah yang menyemangati mereka, dan mereka berharap Yesus bisa menyelamatkan mereka dari kuasa kerajaan Romawi. Tetapi Yesus datang bukan untuk berperang melepaskan bangsa itu dari Romawi, tapi mereka harus mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah yang dilambangkan Yesus naik keledai muda. Itu menandakan bahwa Dia adalah Raja damai, Raja yang sederhana, bukan hanya melepaskan dari suasana politik, tetapi Yesus menyelamatkan jiwa, menyelamatkan kita dari segala dosa. Anak-anak dikasihi Tuhan, apakah yang harus kita perbuat? Banyak orang menjadi orang Kristen yang telah merindukan pertolongan-pertolongan dari Yesus. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menyambut Tuhan Yesus dari segala apa yang bisa kita berikan. Seperti orang-orang Israel yang membawa palem, yang menginginkan Yesus menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus memang juru selamat, tetapi bukan hanya menyelamatkan dari bangsa yang lain, tetapi yang lebih besar, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Mungkin kita sudah ingin masuk sekolah karena kita sudah lama tidak sekolah, tetapi karena situasi pandemi COVID-19 ini, kita belum bisa bertatap muka di sekolah. Itu adalah permasalahan, itu adalah masalah yang kita hadapi. Maka sekarang ini mari kita membawakan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Raja damai yang bisa melepaskan kita dari COVID-19 dan masalah-masalah yang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sambutlah Yesus, berikan yang terbaik bagi Yesus, dan serukan kepadanya, Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah yang dapat menyelamatkan kita dari segala masalah kita, problema kita, dan yang sulit kita pikirkan, karena Dia datang untuk mendamaikan hati dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu menyambut Tuhan dengan baik, agar kita didamaikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengertian, agar kami mau menyambut Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Kami mengerti bahwa Tuhan adalah Raja damai,
Damaikan Tuhan hati kami, damaikan keluarga kami, damaikan bangsa kami. Kiranya Engkau Tuhan melepaskan kami dari COVID-19, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami seperti semula. Dan kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan juga orang tua kami. Kami berdoa juga bagi semua guru-guru kami di sekolah minggu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka sekalian agar mereka tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Jangan lupa yang di rumah dititip kepada orang tua atau kepada guru sekolah minggu masing-masing kos ya. Tapi sebelumnya kita akan ucapkan janji kita dulu. Semua angkat persembahannya sama-sama kita mengucapkan kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa kita akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan merang kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Horas. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah online dari gereja kita ya. Tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus